Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim, assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Bu? Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah hidupnya, manfaat segalanya ya. Kita melanjutkan hadis yang berkenaan dengan babus sana'i 'alal maridi bimahasini amalihi wa nahwiha. Bab tentang menyanjung atau memuji kepada orang yang sakit dengan amal-amal baiknya. Ya, kemarin sudah semacam itu. Kita kepada hadis yang 1, kedua dan ketiga. Sekarang hadis yang ketiga. Wa rawaina fi sahihil Bukhari. Kami meriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari Anil Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar, dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum, anna Aisyah radhiyallahu anha istakat. Sesungguhnya Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah istakat, mengeluh sakit, sedang sakit, istakat. Faja'a ibnu Abbasin, maka datang Abdullah bin Abbas, ya, sepupu Rasulullah. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ya ummul mukminin, hai ya, ibunya orang-orang mukmin, taqdamina ala farti sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar. Engkau adalah orang yang sudah teruji kesetiaannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Siapa itu Rasulullah dari Aisyah? Siapanya Aisyah Rasulullah itu? Kalau Abu Bakar siapanya Aisyah? Ayahnya. Oke, alhamdulillah hafal semuanya. Ya. Jadi dia memuji Aisyah meskipun dalam kondisi sakit, dipuji. Ya Aisyah, kamu kan orang yang sudah teruji kesetiaannya menjadi sang suami, menjadi sang istri bagi Rasulullah dan menjadi anak bagi Sayyidina Abu Bakar. Ini namanya pujian orang yang sedang membesuk kepada orang yang sakit, ya. Jangan ditakut-takutin orang yang sedang sakit. Di dalam riwayat lain mengatakan, min riwayat ibni Abi Mulaikah, dari Abi Mulaikah meriwayatkan anna ibna Abbasin. Kalau tadi tahu-tahu yang hadis yang pertama, tahu-tahu ketika mendengar Sayyidatuna Aisyah sakit, maka Ibnu Abbas besok langsung mengucapkan semacam itu, ya kan? Engkau itu sudah teruji kesetiaannya menjadi istri Rasulullah dan menjadi anak dari Sayyidina Abu Bakar. Lah yang kedua ini meriwayatkan lain. Ketika mendengar Sayyidatuna Aisyah sakit yang parah, gitu kan? Kemudian Ibnu Abbas ini ingin membesuk Sayyidatuna Aisyah. Maka Ibnu Abbas ini minta izin dulu. Ista'dzana ala Aisyah qabla mautiha. Sayyidatuna Aisyah minta izin kepada Aisyah untuk membesuk sebelum datang waktu kematiannya. Wahia maghlubah, karena sakitnya itu sudah parah sekali. Ya kan? Kesehatannya itu dikalahkan oleh sakitnya. Jadi sudah mendekati ajal. Gitu kan? Jadi kalau semacam ini
ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang namanya ketika kita masuk rumahnya orang, itu harus izin dulu. Jangan main selonong saja. Izin itu harus. Tok 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 tok, izin. Setelah diizinkan baru assalamualaikum. Ya kan? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Biar tahu ibu-ibu di dalam ayat berapa, surat apa, nih saya carikan. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa tusallimu ala ahliha. Di dalam surat An-Nur ayat 27. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kamu semuanya masuk buyutan, rumah-rumah, ghaira buyutikum, yang bukan rumah-rumah kamu. Berarti milik orang lain. Ya kan? Hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin dulu, wa tusallimu, dan baru memberi salam ala ahliha, kepada penghuninya. Ya, memang bagusnya ini ya, ketika ibu-ibu mau silaturahmi ke tetangganya, ke temannya, tidak salam dulu, assalamualaikum, kalau di dalamnya belum tahu itu ada orang. Kan seringnya gitu, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Ternyata nggak ada orang, salam kita nggak terjawab, ya kan? Ketok dulu, tok 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 tok, bu, ya, assalamualaikum, baru, sehingga ada jawaban, gitu kan? Gitu. Nah, bu, saya mau izin silaturahmi, ya silahkan, baru kita assalamualaikum silaturahmi. Kok ternyata yang kita itu mau silaturahmi tidak diperbolehkan oleh penghuni rumahnya, ya kita pulang, nggak usah sakit hati. Udah jauh-jauh datang nggak dikasih lah, gitu kan? Nah ini di ayat selanjutnya, nanti silahkan, ya kan, sampai ayat ke-29, 27 sampai 29. Ayat yang 29 itu ketika tidak berdosa loh penghuni rumah itu, ketika tidak memperbolehkan seseorang menerima tamu, ya kan, nggak masalah, gitu kan. Dan yang bertamu pun ketika tidak diterima, ya tidak masalah. Ada sebuah kisah ini, kisahnya namanya sahabat sahabiah. Kalau perempuan sahabiah, kalau laki-laki sahabat, ya kan? Itu namanya Muti'ah. Ya, kenal Muti'ah? Siapa Muti'ah? Kenal gimana Bu Muti'ah? Aduh, kenalan ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, ngasih, ya kan, pelajaran kepada anaknya yang namanya Sayyidatuna Fatimah, gitu kan? Sayyidatuna Fatimah sudah punya anak Hasan dan Husain, masih kecil-kecil, gitu kan? Nah, kalau kamu kepingin belajar wanita yang solihah, silahkan kamu belajar kepada Muti'ah. Dia ahli surga, gitu. Lah, ini kayaknya nyari seorang Muti'ah itu susah, ya. Lah, ketika itu pertama, yang namanya bertamu itu bukan seperti kita datang setengah jam pulang, itu bukan. Kalau datang setengah jam pulang namanya ziarah, bukan ke kuburan, bukan. Saya mau ziarah ke Bu Kiki, lah udah, berarti, waduh, astagfirullahaladzim, bukan. Terus ziarah ke Pak Haji Nanang, ke Opah, kaget kan, bukan.
Ziarah itu artinya berkunjung. Kalau hanya 1 jam, setengah jam namanya ziarah atau berkunjung. Kalau yang namanya bertamu itu nginep 3 hari, itu namanya bertamu atau dhiyafah. Ya. Jadi ketika berkunjung, ya kan, ketika bertamu karena nginep 2 atau 3 hari kan minta izin dulu, ya kan. Kemudian datang, izin, assalamualaikum ya Muti'ah, saya diutus Rasulullah kepingin bertamu, boleh enggak? Aduh, saya harus izin dulu sama suamiku. Ini Muti'ah nih, besok kesini lagi ya, gitu. Nggak taunya besok ke situ, iya saya mengizinkan Fatimah untuk bertamu. Oh iya, tapi saya bawa Hasan, boleh nggak? Aduh, saya belum izin sama suamiku kalau Fatimah membawa Hasan. Besok lagi ya, saya izin dulu sama suamiku. Suaminya lagi, ya kan, kerja kan, nggak ada HP dulu. Halo, Assalamualaikum kan bisa, nggak ada. Lah, besoknya yang namanya anak kecil, kok yang dibawa cuman Hasan, kan Husain nangis, ngikut juga berdua, ya kan, datang ke situ, boleh kata suamiku, tapi sekarang saya bawa Husain. Waduh, saya belum izin. Itu bolak-balik mau bertamu aja 3 kali. Setelah dapat izin, masuk ke dalam rumahnya Muti'ah, kemudian melihat perilaku Muti'ah itu seperti apa. Kok ahli surga, kok ahli surga. Ini subhanallah. Jadi ternyata yang namanya Muti'ah ini adalah ketika sang suaminya datang, dia menyiapkan segalanya, ya kan, air hangat untuk kakinya, makanan untuk suaminya. Yang lebih hebat satu lagi, ada pentungan di sampingnya. Pentungan di sampingnya. Setelah semuanya makan dan sebagainya, dicuci kakinya, kemudian makan bareng, Muti'ah mengatakan, ya, kira-kira pelayanan saya bagaimana? Kalau ayah nggak berkenan, silahkan pukul saya. Masya Allah. Nah, ini Muti'ah gitu kan. Lah ya, kayaknya sebumi anggrek nggak ada kayaknya. Orang udah dimasakin rewel aja kan begitu. Iya, ngasih sebulan 1,5 juta, mintanya macem-macem. Iya, ini pelajaran yang sangat berharga, ya kan? Lah ini istadzana ala Isa qabla mautiha, ketika mau masuk saja itu minta izin, karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Minta izin dan mengucapkan salam, ya kan? Setelah itu qalat, ya kan, maka Aisyah mengatakan, ketika ada orang, nih Ibnu Abbas mau ketemu, gitu kan, minta izin, bisa nggak masuk dalam rumah? Maka Aisyah mengatakan, akhsha antusanna alayya, saya khawatir kalau nanti Ibnu Abbas itu terlalu memujiku, terlalu menyanjungku. Jadi khawatir ketika sanjungan itu menjadi sombong, hilang rasa, ya kan, amalan-amalannya khawatirnya hilang. Saya khawatir, takut kalau dia itu nanti menyanjungku. Bener. Faqila maka dikatakan Ibnu Ammi Rasulullah SAW min wujuhil muslimin. Yang namanya Ibnu Abbas ini
anak dari pamannya Rasulullah SAW ini adalah salah satu di antara tokoh orang-orang Muslim di situ, Abdullah bin Abbas. Itu qalat, maka Aisyah mengatakan, gitu kan, izinkan dia masuk. Kemudian masuklah Ibnu Abbas, ya kan, menjenguk Sayyidatuna Aisyah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kaifa tajdinuk, bagaimana perasaanmu sekarang? Ya kan, kaifa tajdinuki, bagaimana perasaan kamu sekarang? Qalat, maka Aisyah mengatakan, bi khairin in attaqaitu, saya baik-baik saja jikalau aku ini bertakwa. Jadi sakitnya kayak apa orang-orang dulu itu, ya kan, menjaga ketakwaannya kepada Allah. Dan bagi orang yang takwa, apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan. Ya kan? Disakit, kasih panu sedikit, gitu kan? Ya dah, ini kebaikan. Kasih kecetet sedikit, ini kebaikan. Semuanya kebaikan. Hanya kita, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Saya masih bertakwa. Ini ketawaduannya Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Sehingga kondisi yang sangat parah pun tetap mengatakan baik. Karena sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang namanya seluruh perkara, seluruh peristiwa, seluruh masalah yang menimpa orang mukmin itu semuanya ditanggapinya dengan baik. Nggak ada yang nggak baik, ya kan? Semuanya ditanggapinya dengan baik. Seluruhnya khair, baik. In asobahu sarro, kalau manusia orang beriman itu ditimpa sesuatu yang membahagiakan, maka dia syakaro, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat duit banyak, sedekah, itu tanda syukur. Dapat kesehatan, ngaji yang rajin, itu bukti rasa syukur. Dapat kesehatan, denger azan, cepet-cepet sholat, gitu kan? Kenapa kok ibu cepet sholat? Karena habis sholat mau ke mall. Dia cepetnya sholat karena harus pergi ke mall. Lah itu namanya sebab mallnya, bukan karena kepingin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih kesehatan kakinya, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat dalam keadaan berdiri. Itu subhanallah. In asobahu dharra, kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kesempitan, ya kan, nggak punya duit, fasobaro, maka dia bersabar. Duitnya sedikit, sabar, gitu kan? Nggak ada duit, sabar. Yang penting ada beras 1 karung. Lah kan emang makan duit kan, nggak makan duit. Yang penting ada beras sekarung, ya kan? Terus kemudian gas 2 masih terisi semuanya, kompornya bagus, di kulkas banyak ikan dan daging, udah beres. Ya kan? Itu. In asobahu dharra, kalau ditimpa keburukan, sobaro, dia bersabar. Nggak ada kata yang tidak bersabar. Maka Aisyah ini sabar karena diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bagaimana perasaanmu? Baik. Yang ditanyakan perasaan, bukan badannya. Kalau ibu-ibu kecetit, bagaimana kecetitnya? Ya sakit. Tapi kalau sabar, bagaimana perasaanmu? Baik. Meskipun dalam kondisi sakit badannya, gitu ya, beda kan? Yang ditanya adalah perasaan. Perasaan orang mukmin
kalau ditanya nggak ada yang tidak baik, seluruhnya baik. Tapi kalau ditanya yang sakit baru beda, ya kan? Orang tahu keseleo sakit enggak sakit, lah salah itu namanya. Gitu. Kemudian setelah ditanya qalat kayak perasaanmu bi khairin in attaqaitu, saya itu baik-baik saja jikalau aku ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit tetap sabar. Susah itu, Bu. Ya kan? Susah sekali. Saya merasakan sendiri. Pernah suruh bed rest 1 hari 24 jam bed rest itu, saya lagi sambil mikir, ya Allah, orang yang sebulan, ada yang setahun cuman di tempat tidur saja kok betah, sabar sekali. Saya 24 jam saja sudah gelisah. Ternyata imannya dia sama saya itu bagusan dia. Saya Allah pegel semuanya, pinggang punggung sini kayak waduh udah gak karuan. Maka ternyata iman itu harus kita jaga, ketakwaan itu harus kita jaga. Jangan sampai hilang akibat adanya ujian dari Allah, baik itu ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan. Jangan sampai hilang. Jadi ketika ditanya apa-apa, karena kita orang mukmin, gitu kan? In asobahu dharra fasabra. Karena syukur dan sabar itu hanya milik orang beriman, bukan untuk yang lainnya. Nih, ingat ya. Jadi saling menasehati dalam kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Digalau. Qala, ya kan? Maka Ibnu Abbas mengatakan fa anta bi khairin insyaallah. Ini muji. Kamu insyaallah dalam keadaan baik. Sebab kenapa? Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Aisyah ini istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yangkih bikron ghairaka. Rasulullah tidak pernah menikah dengan, ya kan, seorang gadis kecuali kamu saja. Ini hebatnya. Selainnya adalah janda. Yang gadis hanya Aisyah. Hebat kamu. Gitu kan? Kemudian wa nazala udruka minas sama. Persoalan kamu, uzur kamu karena kamu pernah kena fitnah. Wa nazala udruki, bukan udruka, maaf. Wa nazala udruki minas samai. Persoalan permasalahan fitnah yang pernah menimpa kamu diselesaikan turun dari langit. Persoalan itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fitnah yang menimpa Sayyidatuna Aisyah? Jadi Rasulullah dan istrinya saja pernah kena fitnah, apalagi kita. Jadi kalau kita kok ada rumor-rumor yang nggak bagus, wajar. Rasul dan istrinya saja pernah kena rumor yang tidak bagus. Ya, ketika pulang dari perang, ya kan, perang Bani Mustalik, perang, kemudian pulang dari Bani Mustalik mau menuju ke Madinah. Ketika itu istirahat, ya kan, kemudian Sayyidatuna Aisyah buang hajat. Ketika buang hajat, balik, naik ke atas onta lagi. Dulu ontanya kan ditutupi pakai kayak kerodong gitu ya, karena wanita kerodong. Pas naik, nggak taunya kalungnya ketinggalan jatuh. Kemudian turun lagi nyari kalung, nggak bilang sama yang gandeng onta, gitu kan? Sama yang gandeng onta, dia
naik ontanya dituntun saja sampai Madinah, ya kan? Nggak taunya Aisyah masih ketinggalan di tengah-tengah jalan. Maka ada seseorang yang sapu bersih, yang dalam arti perjalanan itu memang sengaja belakangan, barangkali ada orang yang tertinggal. Saat dalam perjalanan yang namanya Marwan ini datang melihat istri Rasulullah sendirian di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya disuruh naik ke kendaraannya, dia nuntun. Sampai masuk pintu kota Madinah, difitnah oleh munafik. Siapa tokoh munafiknya? Abdullah bin Ubay. Yang memfitnahnya apa? Oh, istri Rasulullah selingkuh. Bayangin, Bu. Apa enggak gelisah itu? Ya kan? Lah kalau orang sekarang mah boncengan sana sini sama orang lain kan biasa sekarang. Apalagi sama ojol. Udah biasa. Iya kan? Lah kalau orang dulu, Bu, ya Allah. Gitu. Zaman saya kecil saja di daerah saya, Bu. Saya kok ngomong sama tetangga perempuan, itu langsung disuruh nikah. Dikiranya itu zaman saya kecil. Saking jadi saya sama tetangga perempuan tuh nggak begitu kenal. Ketahui nama tapi nggak pernah ngobrol. Tempat saya itu termasuk kalau sekarang benar radikal lah gitu ya, ekstrim gitu. Itu nggak pernah sama sepupu tuh saya nggak pernah ngobrol bincang-bincang, nggak pernah. Kalau kok ngobrol kok sekali dua kali ngobrol langsung dinikahkan. Itu sama sepupu bayangin, ya kan? Apalagi sama 2 pupu 3 pupu lah udah. Itu difitnah oleh Abdullah bin Ubay, ya kan? Bahwasanya istri Rasulullah yang namanya Aisyah selingkuh dengan Marwan. Geger ini Nabi gelisah sekali, ya kan? Hatinya nggak percaya, tapi isunya menyebar sampai Aisyah ini sementara pulangkan aku ke orang tuaku. Karena Pak nunggu wahyu nggak turun. Ini yang benar itu Aisyah selingkuh apa tidak? Itu sampai segitunya. Makanya menyebar tuh. Akhirnya masyarakat Madinah terbagi menjadi 4 golongan, 4 kelompok menanggapi isu itu. Kelompok yang pertama enggak percaya sama sekali kalau Aisyah itu selingkuh, enggak percaya itu kesuciannya terjaga. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya kan, enggak percaya juga tidak membenarkan juga tidak menyalahkan, tapi dia diam. Ya, tidak membenarkan tapi dia diam, tidak menyalahkan. Jadi masih ragu saja tapi diam. Kan ada orang begitu kan ya, ada berita saya juga nggak tahu nih benar apa salahnya, nggak ngerti saya, tapi dia juga nggak cerita. Lah kelompok yang ketiga, dia nggak percaya, tidak membenarkan, juga tidak membenarkan dan tidak menyalahkan berita itu, tetapi dia cerita, ada berita loh, itu doang. Ya. Ini banyak orang sekarang begitu, ya kan? Ini bukan ngomongin, tapi ini katanya begini loh, katanya, gitu. Ya, ini kan yang kelompok 3 banyak nih. Kalau pertama, ya kan? Yang sering terjadi semacam itu, dia tidak percaya dengan berita itu, juga tidak membenarkan berita itu, tidak menyalahkan berita itu, tapi dia cerita. Gitu kan? Ada cerita bagus nih, apaan? Oh ini begini loh, begini kan? Apa sih? Ini Aisyah, istri Rasulullah katanya dapat fitnah karena begini. Nah, kan? Dia nggak fitnah, cuma cerita doang.
Nah, apalagi begini, jangan bilang-bilang ya ini kamu saja yang saya bilangin. Nah, gitu kan? Ada. Kemudian dia juga bilang sama tetangganya, jangan ngomong-ngomong, ini katanya, gitu. Terus satu RT ketahuan semuanya akhirnya. Nah ini, yang diantara orang yang posisinya ketiga ini, itu malah keponakannya Sayyidina Abu Bakar sendiri yang namanya Mastoh. Ada yang mengatakan Mistoh, gitu kan? Mistoh, ada yang mengatakan Mastoh, ya kan? Yang namanya Mistoh ini, kebutuhan hariannya itu dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar, keluarganya. Jadi orang ini setiap harinya itu diberikan bantuan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi ikut nyebarin beritanya sendiri. Wah, kalau ibu punya ponakan bu itu gede banget kan bu ya? Nah, ini nyebarin gitu. Tapi bukan mitnah. Cerita ini disampaikan ke orang gitu aja. Nah, gitu. Lah yang keempat, kelompok keempat ini memang sengaja mitnah, yaitu golongannya Abdullah bin Ubay. Lah, berita ini menyebar sehingga Aisyah sakit selama 1 bulan. Lah bayangin dapat fitnah begitu, bayangin bu. Istri Rasulullah sendiri, bayangin. Wah Allah, Rasulullah juga gelisah sekali. Kok ini sampai minta pendapat dari para sahabat? Kok ini wahyu gak turun-turun? Ini yang benar bagaimana? Akhirnya, Bapak ibu-ibu jamaah, turunlah ayat surah An-Nur ayat yang ke-11. Ya, itu tentang berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah dan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini surat An-Nur ayat yang ke-11. Ya, ini silakan nanti dibaca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ini wala tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ya. Terus sampai ayat selanjutnya ini masih berkisah tentang berita kabar bohong yang menimpa istri Rasulullah dan keluarganya. Lah, ketika berita ini menyebar, bayangkan saja, itu responnya Rasulullah dan istrinya. Meskipun gelisah ini benar apa enggak, kan ada kegoncangan gitu. Ini adalah ujian sisi kemanusiaannya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang dekat dengan Allah saja bisa saja diuji, ya kan, dalam hal sisi kemanusiaannya. Ternyata ketika diuji semacam itu Rasulullah tidak ngamuk-ngamuk, marah-marah tidak. Ya kan? Kalau orang sekarang begitu mungkin suaminya sudah mukul-mukul kaca, mukul manting piring gitu kan, bawa golok. Kalau enggak istrinya yang dipukul atau orang yang fitnah yang diajak berantem. Tapi Rasulullah tidak. Yaitu dengan cara apa? Mencari solusi, minta pendapat dari orang-orang yang ahli. Ini ada kisah begini, cerita begini. Enaknya saya harus bersikap seperti apa? Gitu. Dan Aisyah karena sedang sakit, ditambah peristiwa itu semakin sakit, untuk meredam emosi dan lain sebagainya, yaitu pulangkan dulu ke rumah orang tua. Sementara tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai wahyu ini turun yang ke-27 itu An-Nur, barulah berita itu terpancar kebenarannya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Lah orang-orang yang menyebarkan yang dalam posisi yang ketiga itu akhirnya dihukum. Hukumannya adalah dipukul atau dicambuk sebanyak
80 kali karena menyebarkan fitnah kepada Rasulullah dan keluarganya. Lah bagaimana dengan ponakannya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Mistah tadi? Ini kira-kira kalau ada keponakannya ibu yang ketika begitu terus malah nambah-nambahin, gimana sih perasaannya? Pokoknya dari sekarang itu bantuan di stop, mesti gitu kan? Nah, Sayyidina Abu Bakar pun semacam itu. Mulai hari ini bantuan kepada Mistah dan keluarganya saya stop. Bingung kan? Tetapi ayat turun lagi, melarang orang yang punya kemampuan kelebihan hartanya kok tidak memberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. Malah yang minta maaf adalah Sayyidina Abu Bakar kepada Mistah. Saya mohon maaf telah menyentop bantuan kepada kamu. Ini saya kembalikan lagi. Jadi jangan sampai di dalam kitab Nashihul Ibad ini, jangan sampai kita itu tidak berbuat adil karena kemarahan kita. Gitu kan? Jangan berbuat adil karena kondisi emosi kita yang tidak stabil. Ayatnya mana yang tadi tentang Mistah itu? Wala ya'tali ulul qurba minkum. Nah, saya bacakan. Nah, surat An-Nur, masih An-Nur juga, ayat yang ke-22. Nah, yang bisa baca silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa, Bu? Mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Itu. Nah, selanjutnya dah ya. Jadi sebab Mistah semacam itu, Sayyidina Abu Bakar langsung bersumpah, demi Allah mulai hari ini saya tidak ngasih bantuan lagi. Maka ini ditegur oleh Rasul. Jangan, gitu kan? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Sampai selanjutnya. Ini kalau umat Islam, orang-orang Islam semacam ini, subhanallah, ya kan? Lega, lapang dada hatinya. Nggak mudah sakit hati, nggak mudah benci kepada orang. Yang ada adalah kelapangan hati karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang bab memuji kepada orang sakit dengan amalan-amalannya yang pernah ia lakukan tentang sebuah kebaikan. Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Babu maja'a fi tashiyatil marid. Selanjutnya adalah bab tentang fi tashiyatil marid, mendatangkan apa yang menjadi keinginan orang-orang sakit. Jadi kalau menengok orang sakit, besuk orang sakit, ditanya pinginnya apa? Oh, pingin bolu kukus, cariin. Ya. Nggak taunya pingin duit 1 miliar, lah bingung. Ya. Rawaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sina bi isnadin dhaifin
meriwayatkan dari kitabnya Ibnu Sina dan Ibnu Majah, kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sina, kedua kitabnya Ibnu Majah dan kitabnya Ibnu Sina, bisnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu ala rajulin ya'uduhu, Nabi masuk ke rumahnya seseorang yang laki-laki, tujuannya adalah untuk membesuknya, menjenguknya karena sakit. Ketika itu Rasulullah langsung bertanya kepada seorang laki-laki itu, hal tastahi syai'an, apakah engkau menginginkan sesuatu? Tastahi kan, kamu menginginkan kue? Maka orang ini mengatakan na'am, ya Rasulullah. Fatalabahu lahu, meskipun Rasulullah langsung keluar nyari kue itu, mencarikan kue. Lah sekarang kan orang sakit diabetes malah dikasih bolu. Lah yang makan yang nunggu, gitu kan? Itu kan. Jadi namanya nggak pas, gitu kan? Asal bawa kronis, gitu kan? Padahal sakitnya sakit diabetes, ya nggak pas, gitu kan? Nah, jadi yang kira-kira itu sesuai buat istrinya, gitu kan? Apalagi ketika datang, kayaknya di sono sudah banyak kue, kita nggak usah bawa apa-apa aja, katanya gitu kan. Datang malah nurunin makan bareng-bareng, gitu kan. Wah, ini gimana, gitu kan? Gitu. Ini yang bagus adalah apa yang menjadi keinginannya dan itu tidak melanggar dari aturan kesehatan, maka lebih baik dituruti. Warwaina fi kitabait Tirmidzi wa Ibnu Majah, kami meriwayatkan juga dari kitabnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardhakum 'ala ta'ami wasyarabi, janganlah kamu itu mempersulit orang-orang yang sakit itu ala ta'ami, atas makanan dan minumannya. Fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim, karena sesungguhnya Allah itu yang akan memberi makan dia, wa yasqihim, dan akan memberikan minum kepada dia. La tukrihu, janganlah engkau membenci, karena itu gitu, menjadikan tidak suka atas orang-orang yang sakit itu. Jadi kadang-kadang orang yang sakit itu tidak mau makan dan minum, karena sesungguhnya yang masih makan dan minum itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah memerintahkan agar kita yang ketika ditimpa sakit adalah kesabaran. Tetapi ada sebuah perintah dari Rasulullah SAW, ketika ada orang yang sakit, kesukaannya apa, kemudian tidak menjadikan tambah sakitnya dia, maka kita carikan itu. Gitu. Itu adalah menggembirakan, namanya istilahnya itu idkhalus surur fi qalbil mu'min, membahagiakan hati seseorang mukmin, itu termasuk dari pahala yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silahkan. Bagaimana Anda menyebut orang sakit yang pertama jenis penyakit? Bagaimana? Tadi ini Abdullah bin Abbas laki-laki membesuk Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah, kan perempuan, itu boleh, tetapi tentunya ada batasan-batasan. Kalau saya sendiri, kalau ada tetangga atau siapa saja yang bukan muhrimnya ketika melahirkan di rumah sakit, saya sendiri jarang membesuk. Kalaupun membesuk tapi tidak masuk kamar, karena posisi dia
Ya, ibu-ibu itu ketika melahirkan apakah bisa dalam kondisi yang tidak nyaman dalam posisi tertentu, harus gerak sini. Ketika ada orang laki-laki di dalam kamar, itu malah tidak bagus baginya. Gitu. Maka tergantung sakitnya apa, kondisinya bagaimana, maka dan kita membesuk seperti apa cara membesuknya. Jangan sampai membesuk ke situ malah aduh kasihan ya Allah diginiin lah, bukan mahramnya, nggak boleh. Ya cukup dari jauh sama suaminya, bagaimana kabarnya, alhamdulillah, salam dari ibu ini, udah kelar, selesai gitu. Saya doakan ya, udah. Atau minta doa dari yang sakit, boleh. Semuanya itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada yang lain? Ya, ya. Ya, macam-macam. Ya, ya, yang namanya memberikan sesuatu itu sebagaimana kemampuan, ya kan? Masa lagi sakit parah kepingin ke Mekah, ya jangan diturutin, ya kan? Gitu. Nah, itu orang sakitnya sakit perut, ya kan? Sakit mahnya lambungnya kronis, tapi minta duren montong, ya jangan diturutin, karena itu bisa menimbulkan permasalahan yang besar bagi dia sendiri, gitu loh. Ya, jadi apa yang diminta yang kira-kira itu malah menjadikan dia semakin bagus apa kondisinya. Yang kedua sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan? Itu saja. Jadi dibikin gampang, nggak usah bikin sulit, gitu kan? Oke. Yassiru wala tu'asiru. Bikin mudah, jangan dibikin sulit. Gitu. Kalau mintanya macam-macam nunjuk aja, catat ya, catat apa mintanya, mau selebar 2 lembar, ya makasih, udah tutup lagi, gitu kan. Nanti satu-satu ya, yang kira-kira harganya sekilo yang 5.000 dibeliin duluan, gitu. Ada yang lagi, kalau ibu-ibu yang berkenaan dengan orang yang sakit? Tidak ada, ya. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi, ya, karena maghribnya kan sekarang agak cepet gitu kan, supaya ibu-ibu juga nanti sampai rumah suaminya pada ini lama banget ngaji katanya gitu kan. Yang selanjutnya adalah babu tolabil awadi ad-du'a minal maril, ya kan? Ini adalah permohonan orang yang membesuk orang sakit, minta doa kepada minta doa dari yang sakit. Kita kan kadang-kadang agak terbalik sedikit. Yang doain siapa? Ya kita kan, kepada supaya itu betul. Tetapi juga kita minta doa kepada yang sedang sakit, karena orang yang sakit itu doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini berdasarkan rawaina fi Sunan Ibnu Majah. Kami meriwayatkan dari Sunan Ibnu Majah wa kitab Ibn Sina, dan kitabnya Ibn Sina bi isnadin sahihin au hasanin, dengan sanad yang sahih atau hasan, an Maimun bin Mihran, dari Maimun bin Mihran, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhuma, ya kan, dari Sayyidina Umar. Qala, Sayyidina Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza takhalta ala maridin, kalau kamu masuk ke tempatnya orang yang sakit, ke orang yang sakit maksudnya besuk, famurhu falyad'u laka, maka perintahlah orang yang sakit itu, mintalah kepada orang yang sakit itu untuk mendoakan kamu. Nah, seringkali yang sakit itu nggak mendoakan kita, kita hanya yang mendoakan dia. Betul, tetapi juga baik ketika yang sakit itu mendoakan kita. Fa inna du'ahu ka du'ail malaikah.
Karena doanya orang yang sedang sakit itu seperti doanya para malaikat. Waduh, ya kan? Doanya malaikat, pengen lah, malaikat itu orang yang nggak pernah dosa, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka atas perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari zaman dia diciptakan hanya mengucapkan subhanallah, sampai sekarang ya subhanallah diucapkan terus. Kalau yang sujud terus, itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat dan senantiasa nurut atas perintah Allah. Nah, ini doanya seperti doanya malaikat. Maka ketika kita membesuk orang yang sedang sakit, di samping kita mendoakan orang yang sakit, mintalah doa kepada mereka supaya kita pun diberikan kesehatan, keberkahan hidupnya, baik itu diri kita ataupun keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, karena pas 17:14 kurang 1 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga saja apa yang menjadi kajian kita pada sore hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.